Hai, ketemu lagi di Merdeka Podcast. Merdeka Podcast. Iya, bareng kita di sini saya Leikals Saya Omikas. dan kita seperti biasa bakal ngebahas tentang hal-hal yang ringan berkaitan aja ya. Dengan anak muda. Iya, tapi istilahnya berkaitan sekali dengan anak muda karena emang kita judulnya juga pemuda ya, bukan orang-orang tua. Tapi nggak apa-apa, maksudnya bukan berarti orang tua secara umur tapi tidak bisa ini juga ya. Justru dari situ, dari apa ya istilahnya, orang tua itu kan memberikan pengalaman gitu pada kita nih yang lebih muda gitu. Apalagi jiwa-jiwa muda kan terus apa ya, bersemangat untuk bisa berkarya lah gitu kan. Nah, kali ini teman-teman kita akan ngebahas satu topik juga seperti sebelumnya yang mudah-mudahan sini relate dengan teman-teman, yakni tentang sebuah era ya. Era saat ini kan emang orang banyak yang kenal era digital. Iya, betul. Era industri 4.0 kan ya. Cepet banget ya ini ya. Apalagi nih di Indonesia juga katanya di tahun 2020 hingga 2023 ini kan kita ada bonus demografi. Iya betul. Nah mungkin kita awali dengan bonus dulu ya kayaknya ya. Bonus demografi kan. Berbicara tentang bonus tentunya mungkin buat teman-teman yang dengar bonus kayaknya menyenangkan ya kan. Bonus gaji kerja gitu kan. Bonus mungkin belanja gitu benar. Dan bonus-bonus lain. Cuman kalau ini bonusnya beda kan ya. Kalau bonus demografi ini kan beda gitu. Nah, menurut nanti gimana sih terkait dengan bonus demografi di negara kita? Kalau bonus sebenarnya di setiap negara itu juga diberikan kesempatan ya, ada kesempatan gitu kan ya, mendapatkan bonus demografi gitu. Termasuk sekarang ini negara Indonesia juga pada kesempatan ini gitu kan, di tahun 2020 sampai 2045 nanti kan targetnya nanti 2045 ya. Di 45 itu udah ujungnya gitu. Tapi secara ini kan 2020 hingga 2030 ini kan persiapannya berarti. Jadi memang setiap negara itu katanya sih cuma satu kali bahkan. Satu kali. Iya. Kalau memang gagal, ya gagal. Contohnya itu kalau tidak salah saya pernah baca adalah udah Brazil. Ada negara ini. Brazil juga itu katanya sih salah satu contoh negara yang kurang berhasil ya dalam apa istilahnya menerapkan ataupun memanfaatkan dari bonus demografi. Tapi ada juga berhasil kayak China gitu kan. Dia sekarang jadi negara yang superpower kan. Nah makanya kita nih sebagai anak muda harus coba berpikir situ, karena bonus demografi itu artinya jumlah produktif usia yang produktif itu lebih banyak kan, dominan. Jadi dibandingkan dengan usia non produktif gitu, seperti anak-anak dan lansia. Nah usia-usia seperti kita ini kan banyak, makanya kalau kita sendiri tidak berdaya gitu kan dalam menghadapi ini, ya apa daya gitu kan, Indonesia nggak bakal bisa berdaya. Terus gimana sih caranya gitu kan untuk bisa kita ini jadi manusia ataupun pemuda yang berdaya gitu? Kalau menurut ente gimana sih? Modalnya kan sebenarnya gampang ya sekarang ya. Iya. Kalau zaman sekarang sih, karena sekarang itu zamannya Tadi era digital itu kan ya. Jadi semua itu dipermudah gitu. Dengan adanya teknologi, dengan ya sekarang kan teknologi kan di mana-mana gitu kan. Termasuk dalam keseharian kita juga kan, kita itu hidup dengan teknologi gitu. Iya betul. Sehari-hari kita megang smartphone, ya kan, laptop ataupun teknologi lain gitu kan. Itu teknologi sudah bersanding di kehidupan kita gitu. Jadi mempermudah untuk kita bisa berkarya gitu. Nah dari situlah apa ya istilahnya itu nggak ribet-ribet lah sekarang itu intinya. Jadi modalnya yang pertama sih kalau menurut saya adalah pengetahuan. Otak kan kita sudah difasilitasi oleh Tuhan gitu kan. Semua manusia itu sama otaknya. Tinggal bagaimana mengisi otak itu dengan hal-hal yang baik sehingga kita istilahnya jadi bensin untuk berkarya tadi kan. Nah makanya mulai kalau ente dulu gimana sih untuk memulai istilahnya untuk mengisi atau ibaratnya kayak mensyukuri lah gitu kan anugerah yang Tuhan sudah berikan itu selama ini ya. Mungkin selain sekolah ya kan, sekolah itu kan sebagai tanda istilahnya usaha kita gitu kan untuk mengisi ruang di otak kita itu supaya lebih baik lagi. Nah itu apa lagi sih kira-kira? Kalau saya sih dulu
emang kalau dulu sih ya waktu semasa sekolah juga saya itu sering mengembangkan potensi diri itu belajar otodidak di dunia elektronik juga gitu. Jadi mempelajari elektronik gitu. Jadi apa ya, mengerti dunia teknologi itu dari mengeksplor diri gitu. Jadi awalnya memang bisa apa istilahnya, nggak cuma pelajaran di kelas doang, tapi belajar hal-hal lain gitu kan di bidang yang lainnya gitu. Kemudian juga memang penting juga gitu kan, kayak kemarin juga mungkin sudah pernah dibahas juga, buku, membaca buku itu salah satu hal yang kayaknya wajib juga gitu kalau kita memang mau mengarungi ya tadi era industri 4.0 ini, karena memang ya membutuhkan banyak hal gitu. Apalagi kan katanya sekarang itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan, kan gini loh, yang saya tahu ketimpangan di bonus demografi itu ketika orangnya banyak, ya kan, orangnya banyak, tapi orang-orang produktif ini kan orang-orang yang siap kerja misalnya gitu kan, cuman ladang pekerjaannya semakin berkurang. Karena kenapa? Karena kecanggihan teknologi, adanya robot kan, bahkan ada katanya kalau nggak salah Sony atau apa gitu ya, saya lupa sih, itu 90% karyawannya adalah robot. Nah makanya dari situ kan, wah ini kemampuan-kemampuan apa gitu kan, kira-kira itu kan ada, kalau nggak salah sudah dirilis juga kan, ada 10 kemampuan yang memang itu nggak bisa digantikan sama robot. Salah satunya adalah kreativitas, menggunakan critical thinking. Nah itu bisa kita capai juga dari membaca kan ya. Iya betul. Membaca itu kan sebenarnya apa istilahnya, sari-sari kebijakan orang gitu kan ya. Kalau kita baca bukunya bukunya Bill Gates itu kan, ya kita pasti kan ngambil lah dari sari-sarinya pengetahuannya Bill Gates kepada kita gitu. Jadi membaca itu ya basically juga ya, selain tadi gitu kan kita mengekspor sama untuk apa ya, bidang-bidang yang lainnya, kita juga salah satunya lewat buku juga bisa kan. Nah itu untuk mengisi pengetahuan ya, tapi selain itu juga banyak ya, nggak harus di buku yang harus yang textbook banget ya, karena sudah ada e-book, sudah ada mungkin di website kan. Tinggal bagaimana kita mengeksplor diri dan juga mau belajar gitu kan. Sekarang kan mudah, sudah ada smartphone dan juga dibekali juga dengan internet gitu kan. Jadi itu memang luar biasa gitu. Nah makanya ya kita bahas juga nih tadi, teman-teman memang harus mempersiapkan pengetahuan yang baik gitu terkait dengan bidang yang ingin teman-teman geluti kan. Mau berkarya di bidang apa? Kalau tadi elektronik ya kan, berarti harus di ini kan di situ kan, istilahnya dari soft skill sama hard skillnya gitu. Gimana kalau mau jadi penulis juga sama gitu kan, gimana sih supaya pengetahuan penulisannya bagus segala macam, atau di bidang-bidang lainnya pokoknya. Kemudian zaman sekarang itu kan tadi tuh kita sudah di zaman yang seperti ini kan, dekat sekali dengan smartphone kan. Nah itu kan yang selalu kita genggam ya kan. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya gitu kan. Bahkan apa ya, mungkin saya juga beberapa hari kemarin sempat belajar sehari tidak memegang handphone, tapi ternyata emang lumayan berat juga ya. Lumayan berat gitu. Maksudnya mungkin kalau dicoba bisa, cuman tantangan harus gitu. Ternyata harus benar-benar ini juga, karena emang sehari-harinya kan pengen segala macam, duduk sebentar gitu ketika nunggu temen ya kan, seharusnya kan buku yang kita pegang lah gitu. Karena smartphone gitu kan, luar biasa. Cuman dari itu kan dari sisi apa ya, negatifnya lah salah satunya, tapi banyak sekali positifnya. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Iya, karena memang kalau mau berkarya juga mudah dengan adanya tools yang ada di situ kan ya. Contohnya mau bikin apa, kita nih kemampuan kayak tadi elektronik gitu kan, dari bidang elektronik. Nah dengan adanya itu kan kita bisa bikin, misalkan mau bikin karya tutorial gitu kan. Nah dengan adanya aplikasi video gitu kan, itu kan bisa ngebantu, bisa orang itu bisa lebih lihat, oh visualnya segala macam lebih enak kan. Intinya semua itu apa ya, pekerjaan kita tuh semua tuh sekarang dipermudah gitu. Contohnya saya kan basically desain grafis gitu kan. Juga keseharian itu nggak lepas dari smartphone dan juga laptop gitu kan ya. Karena emang sangat membantu sekali gitu kan. Jadi ketika butuh referensi gitu kan, kita lihat di smartphone gitu kan.
Iya. Untuk membuat desain itu juga bisa dari lewat smartphone gitu. Iya kan, istilahnya kan lebih detail kan kadang kan, karena yang dibantu sama software itu. Misalkan mau bikin desain bangunan Iya. atau desain apa itu lebih akurat gitu kan. Karena ya tadi itu kan dulu kan pernah ada katanya ceritanya, saya pernah ingat di zaman dulu gitu. Waktu itu ada seorang pelukis Prancis kalau tidak salah. Beliau itu Iya. melukis dengan sangat presisi sekali gitu. Nah, Dan bahkan sangat dikenal di berbakat banget ya. semua kalangan gitu kan. Tapi waktu itu ditemukanlah kamera gitu kan. Nah, akhirnya beliau udah gitu kan, ibaratnya kalah sama kecanggihan itu. Maksudnya sih bukan berarti kemampuan yang seperti tadi melukis segala macam tidak apa ya, dengan karya sendiri apa misalkan dengan karya tangan ya, Iya. bukan tidak berarti tidak berarti ya. Tidak Maksudnya ada nilainya. apa ya, adaptasi aja gitu, Iya. beradaptasi dengan zaman. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tergilas. Tertinggal. Betul. Nah itu mungkin sekilas ya teman-teman ya, juga apa istilahnya tadi pengetahuan, kemudian smartphone atau PC lah, atau ya, laptopnya gitu ya. Itu membantu sekali. Tinggal gimana kita mempelajari software-software tersebut untuk istilahnya apa ya, istilahnya mengembangkan diri. Dan tadi pengetahuan yang kita punya itu bisa kita desain, Iya. kita packaging gitu kan dengan tools yang ada di situ kan. Iya. Mau itu audio, mau itu foto, mau itu video dan yang lain-lainnya. Nah itu mungkin dalam hal berkarya gitu kan, sudah ada otak gitu kan, sudah ada alatnya. Satu lagi yang paling penting dan saat ini memang Butuhkan. penting sekali gitu. Kan galau tidak ada, kalau tidak ada itu ya percuma gitu nih. Misalkan ada ini nih, kita punya smartphone. iya, misalkan, Bagus, smartphone-nya bagus ya RAM-nya misalkan 120. Gahar lah ya. Gahar. Iya. Tapi nggak ada gunanya kayaknya ya kalau nggak ada satu ini, yaitu internet. Ya, betul. Nah, ini internet ini kan sudah sangat berkembang gitu. Sekarang sudah mulai 5G gitu kan. Ya, sudah semakin apa ya? Sudah semakin mengupgrade gitu. Iya, cepat kan ya. Semakin cepat, semakin stabil. Gitu. Dan makanya internet ini ya tadi memang ada sisi yang tidak baiknya, ada sisi baiknya, cuman lebih banyak kan sisi baiknya kalau kita mau apa memandang ke situ kan. Baik, ya. Salah satunya kan ketika kita sudah tadi ya, misalkan kita sudah isi pengetahuan kita, otak kita nih dengan suatu bidang pengetahuan, kemudian kita istilahnya jadikan sebuah karya video, karya apalah gitu. Nah itu kadang-kadang kan kalau orang dulu kan lama lah gitu kan, mau istilahnya supaya tahu bahwa kita ini adalah seorang penulis misalnya, punya sebuah karya gitu. Sebuah karya gitu, karya kita ada karya nih gitu kan, susah gitu kan kalau dulu, apa nggak ada panggungnya. Sekarang sudah ada, kita bisa bikin panggung sendiri seperti sekarang nih kita ngobrol gitu kan. Jadi kan kita nggak usah ya mahal-mahal gitu bikin panggung supaya narik apa ibaratnya ya orang gitu kan bikin gitu. Karena kan udah post aja di YouTube gitu kan, nanti juga akan ada yang lewat, ada yang lihat gitu kan. Nah, makanya enak sekali gitu, salah satunya itu untuk mempublikasikan karya kita. Nah sekarang juga di internet juga selain tadi itu, selain mempublikasi karya yang memanfaatkan apa ya, kalau tadi kan mungkin software ya kalau di PC itu kan offline. Nah sekarang kita juga mungkin lebih kepada kayak apa ya namanya, media sosialnya gitu kan, itu juga harus benar-benar dimanfaatkan kan, dikelola dengan baik. Iya, platform-platform yang sudah tersedia gitu kan. Bahkan kita juga mungkin bisa jadi orang yang menciptakan hal itu juga gitu ke depannya, buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi apa istilahnya bergelut di dunia digital gitu kan. Ya, jangan tanggung-tanggung gitu kan untuk bisa berkarya di situ, buat panggung sendiri lah, ekspresikan diri gitu kan. Kayak misalkan YouTube seperti ini gitu kan, mau ada yang nonton atau tidak, setidaknya kita bisa belajar apa istilahnya untuk mengembangkan diri. Iya, bisa konsisten, bisa berkarya, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Ya intinya itulah, internet lo bener-bener yang memudahkan kita gitu kan. Bahkan kalau mau pinter juga kadang-kadang udah gurunya Mbak Google sekarang. Nah mungkin itulah teman-teman ya obrolan kita kali ini. Jadi modalnya sekarang itu kalau mau berkarya nggak usah ribet-ribet gitu kan, nggak susah, karena semuanya sudah ada di dalam diri kita gitu ya. Nih ada pengetahuan dari otak kita gitu kan, isi dengan pengetahuan yang baik, kemudian juga toolsnya itu melalui ada smartphone ataupun laptop, PC gitu kan, komputer segala macam.
dan untuk mempublishnya bisa dengan lewat internet gitu. Jadi di bidang apapun ya teman-teman ya, nggak harus di bahkan pertanian juga kan bisa kan ya? Ibaratnya dari sisi apa ya, misalnya mungkin tutorial, dibikin video, dibikin tulisan, dibikin podcast audio, kan banyak caranya gitu. Yang penting kita sudah tahu tadi isi dari pikiran kita nih gitu kan, terus banyak membaca, banyak ketemu orang, banyak mengeksplor diri ya kan, itu kuncinya sih awalnya. Ya dari situlah ketemu senjatanya gitu kan, mau pakai apa gitu, mau pakai KineMaster mau pakai apa gitu kan kalau video gitu, kalau dan software editing lainnya gitu kan bisa, atau mau menggunakan website atau media sosial yang untuk panggungnya gitu kan, itu tinggal pilih aja gitu. Yang penting istilahnya kita berkarya tujuannya adalah untuk istilahnya apa ya, kalau bisa emang berdampak untuk nggak cuma diri kita tapi untuk orang lain juga. Oke, ya itu mungkin ya obrolan kita kali ini. Ya mudah-mudahan walaupun obrolannya kemana-mana tapi ada hal baik lah yang bisa teman-teman ambil. Ini juga kita lagi belajar untuk bisa belajar konsisten gitu kan, walaupun di sela-sela kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan setiap minggu lah, walaupun nggak hari Senin pun gitu kan, kita akan mudah-mudahan usahakan upload gitu kan seperti ini, karena ini menjadi portfolio juga buat kita untuk terus belajar dan berkarya tentunya di hari depan. Oke? Pemuda Merdeka, berdaya lewat karya.